Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara mulai memberlakukan aturan over dimension and overload terhadap kendaraan yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tenggara. Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra bersama stakeholder terkait berkomitmen untuk menerapkan aturan over dimension dan overloading atau ODOL di wilayah Sulawesi Tenggara. Hal ini diungkapkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara Kombes Pol Zainal Rio Chandra Tangkari saat pelaksanaan rapat secara hybrid bersama Korlantas Mabes Polri beserta stakeholder terkait dari Jasara Harja Sultra, perwakilan KSIP Kendari serta Dinas Perhubungan. Dalam rapat tersebut Korlantas Mabes Polri berupaya untuk mengimplementasikan program nasional Polri yakni Indonesia Zero Over Dimension dan Overloading. Hal ini dikarenakan tingkat kecelakaan di Indonesia sebagian besar disebabkan angkutan yang mengalami overdimensi dan overloading. Dirlantas Polda Sultra menerangkan untuk di wilayah Sultra sepanjang tahun 2024 terjadi 1.619 kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut 102 kecelakaan melibatkan kendaraan truk atau bus yang diduga kuat mengalami overdimension atau overloading. Kecelakaan akibat kendaraan odol ini seringkali fatal karena sistem pengereman tidak maksimal akibat beban berlebih. Selain itu, kendaraan odol juga mempercepat kerusakan infrastruktur jalan raya. Bersama stakeholder 5 pilar ya dengan Yusuf, Jasara Harja, BPTD, kemudian KSOP dan Dirlantas, kita bersama-sama melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka untuk menuju Indonesia bebas overdimension dan overloading. Banyak sekali akibat dampak-dampaknya yang ditimbulkan dari overdimension dan overloading. Di antaranya seperti yang saya sampaikan tadi, kecelakaan. Belum lagi kendaraan-kendaraan tersebut kan karena mengangkut muatan yang berlebih sehingga menjadi berat, ya, menimbulkan underspeed ataupun di bawah kecepatan normal sehingga menimbulkan kemacetan. Ditambah lagi emisi gas buangnya ataupun kendaraan itu sendiri sehingga harus mengeluarkan emisi gas buang yang berlebih karena mengangkut muatan sehingga menyebabkan polusi. Belum lagi ditambah dengan dampaknya terhadap kerusakan jalan, ya. Beberapa ruas jalan yang harusnya didesain untuk bisa digunakan misalnya katakan 10 tahun harus lebih awal, lebih cepat rusaknya. Sementara itu, Kepala BPTD Kelas 2 Sulawesi Tenggara Husni Mubarak sangat mendukung pengetatan aturan odol di wilayah Sulawesi Tenggara. Mengingat jalan di wilayah Sulawesi Tenggara hanya memiliki jalan kelas 2 dan kelas 3 dengan kapasitas 8 ton beban jalan. Dengan normalisasi kendaraan odol ini akan menjaga jalan tidak cepat mengalami kerusakan. Ini menjadi komitmen kita bersama. Bersama kita akan menyelenggarakan Zero Over Dimension and Overloading di Sulawesi Tenggara. Meskipun selama ini telah kita lakukan di Jembatan Timbang karena di Sulawesi Tenggara ini hanya ada satu selama ini. Tahun ini kita akan ada tambahan satu di Muramu. Nah, ini juga belum maksimal karena beberapa ruas jalan di Sulawesi Tenggara dan kawasan-kawasan ini belum bisa kita cover. Sebagai tambahan juga bahwa jalan nasional yang ada di Sulawesi Tenggara ini hanya ada yang kelas 2 dan kelas 3, jadi kelas 1. Sehingga kendaraan itu hanya bisa yang MST-nya, motor sumbu terberat yang hanya 8 ton. Jadi ini buat para pengemudi, buat para pemilik kendaraan yang MST-nya di atas 8 ton, ya kita mulai saat ini kita akan sosialisasikan untuk segera disesuaikan. Dengan pengetatan aturan odol diharapkan masyarakat juga turut serta mendukung aturan ini dengan menggunakan kendaraan sesuai standar dan tidak mengangkut barang berlebih beban standar kendaraan. Rolis Agus Wahyudi, TVRI Sultra melaporkan.